Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati,
kita itu Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, nah di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru nih untuk bermain kepalan tangan. Di samping Bapak Ibu ada kertas? Ada kertas? Oke. Nah, genggamlah kertas itu Bapak Ibu guru. Nah, dan remas-remaslah kertas itu. Kemudian yang kedua, rekan Anda akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, oke, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman Anda itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh menggelitik, bahkan boleh mengiming-imingi hadiah. Apakah Anda akan membuka kepalan tangan itu? Apakah Anda akan membukanya? Bapak Winardi, apakah Anda akan membukanya? Tidak membukanya. Kenapa Pak Winardi tidak membukanya? Ada sesuatu benda berharga yang disembunyikan. Apa itu Bapak Winardi? Ada tulisan. Ada tulisan. Cek ya, cek rekeningnya, cekannya. Ya. 1 miliar isinya Pak ya. Ceknya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah Anda akan buka kepala tangan Anda? Dan apa alasannya? Tidak kan? Kemudian apakah Anda akan menutup kepala tangan Anda sekuat tenaga? Dan apa alasannya? Jadi di sini siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu? Kita sendiri yang memegang kontrol, bukan orang lain, tapi kita sendiri yang memegang kontrol. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar teori tabula rasa yang menyatakan bahwa individu itu seperti kertas putih yang kosong. Nah, jadi silahkan orang-orang di sekitarnya mau mengisi warna apa nih? Mau warna merah, hijau, kuning, bahkan hitam sekalipun terserah dari orang-orang di sekitarnya. Siapa aja itu? Orang tua, teman-temannya, guru, masyarakat. Tetapi setelah saya belajar di program guru penggerak ini, mindset saya sudah mulai berubah. Tidak semua orang itu bisa kita rubah. Tidak semua orang bisa kita rubah begitu semudah itu, tidak bisa merubah. Tetapi ada proses-prosesnya. Di sini ada teori stimulus dan respon Bapak Ibu dengan teori kontrol. Menurut teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang sama. Contoh, saya mungkin memandang bahwa dunia itu adalah sesuatu yang bersifat fana, akan binasa. Tetapi mungkin bagi anak-anak kalau ditanya apa arti dunia, bisa saja dunia itu bagi mereka adalah sesuatu yang menyenangkan, atau dunia itu sebagai sesuatu yang menyedihkan bagi mereka, sulit bagi mereka untuk di dunia menghadapi berbagai macam cobaan di dunia. Bisa saja kan seperti itu. Jadi tidak bisa kita menyamakan persepsi. Yang ketiga, kita mencoba orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tetapi kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda. Kemudian, di dalam teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Yang kelima, di dalam teori stimulus respon, pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal.
Tetapi di dalam teori kontrol perlunya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa itu kolaborasi Bapak Ibu? Kolaborasi adalah bekerja sama. Kemudian konsensus adalah menciptakan kesepakatan-kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir di dalam teori stimulus respon itu, pola berpikirnya menang kalah. Siapa yang menang akan mendominasi yang kalah. Dan yang kalah, apa yang akan terjadi kepadanya? Dia akan merasa kecil hati, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan teori kontrol, pola berpikirnya adalah menang-menang. Kita juga dapat melakukan perbaikan terhadap anak juga berperan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia tidak merasa dikalahkan, tetapi mereka juga tetap dalam keadaan emosi yang bersifat stabil. Seperti itu. Materi yang kedua adalah disiplin positif. Apa arti disiplin Bapak Ibu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina. Artinya belajar. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, realnya ternyata di dalam masyarakat kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bagi siswa, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang bersifat mulia. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi penekanan kita di sini adalah memunculkan motivasi intrinsik siswa, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berdasarkan dari kesadaran yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, apa itu Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai sifat-sifat positif yang memiliki tujuan mulia dan bersifat lintas agama, baik itu agama apa saja, budaya apa saja, seperti itu, bersifat universal. Motivasi intrinsiklah yang akan kita bangun agar penerapan nilai-nilai kebajikan lahir dari dalam diri siswa sendiri. Kalau di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama itemnya adalah sebelumnya lagi ada yaitu berketuhanan, mendidik siswa untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu artinya adalah kita membimbing siswa, mendidik siswa, membangun karakter siswa agar mengamalkan ajaran agamanya sebagai bentuk religiusitas siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak hanya hubungan dengan manusia dengan Tuhan ya, tapi manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Nah, contohnya kalau di sekolah kita sudah menerapkan hal itu, yaitu salat zuhur berjamaah, ya kan? Kemudian tadarus Al-Quran, kegiatan kultum, mengucapkan salam, berdoa sebelum pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Yang kedua adalah berwawasan global, berkebinekaan global. Artinya kita mendidik siswa itu untuk memiliki identitas yang kuat tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Selain itu, kita juga mendidik siswa untuk mampu menghargai perbedaan, baik itu bersifat perbedaan nasional maupun perbedaan secara global. Yang ketiga adalah item membentuk siswa yang bersikap yang memiliki kreativitas tinggi. Apa arti kreatif itu? Kreatif adalah mampu memodifikasi kemudian bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi lingkungan sekitarnya.
Yang keempat adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu apa Bapak Ibu? Bernalar kritis adalah siswa yang mampu menggunakan akal pikirannya, nalarnya dalam merespon sesuatu. Dia tidak menerima secara bulat apa yang ada, realitas yang ada, tetapi dia menganalisis, kemudian mengevaluasi sampai kepada mengambil sebuah keputusan. Kemudian lagi yaitu itemnya mandiri. Kita akan membentuk siswa yang bersifat mandiri, artinya mampu mengembangkan potensinya sendiri tanpa diperintah, dan juga mampu mengambil konsekuensi, mampu bertanggung jawab dari apa yang dia putuskan. Selanjutnya Bapak Ibu adalah materi tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Jika Anda sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda tersebut? Gimana Ibu, ada yang mau menjawab? Apa kira-kira yang mendasari tindakan Anda? Coba ya, kita sebagai guru kan tidaknya bisa memberikan nilai positif seperti yang sudah sampaikan pertama tadi, utama terhadap disiplinan yaitu tepat waktu. Motivasi yang mendasari tindakan kita adalah kita ingin memberikan pembelajaran kepada siswa bahwa sebelum siswa masuk kelas, kita juga harus memiliki memiliki ketepatan waktu. Jadi jangan sampai siswa lebih duluan dari kita. Kalau bisa kita lebih memberikan contoh kepada siswa sehingga siswa itu tahu kalau gurunya tepat waktu, mereka juga harus bisa mencontoh gurunya. Itu kira-kira. Kita beri aplaus dulu untuk sekali jawabannya Bapak. Jadi Bapak tadi termotivasi untuk memberikan contoh suri tauladan kepada siswa untuk hadir tepat waktu ke sekolah. Baik. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu ada motivasi perilaku manusia, ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, pada poin yang pertama ini kira-kira motivasinya internal atau eksternal Bapak Ibu? Eksternal. Yang kedua juga eksternal. Yang ketiga motivasi internal. Oke. Kalau dari jawaban Pak Winardi tadi, kira-kira masuknya di bagian mana Bapak Ibu? Apakah internal atau eksternal? Internal. Oke. Yang seperti inilah yang kita harapkan juga ada pada diri anak didik kita. Baik, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, apabila Anda datang tepat waktu tadi ya, hanya ingin menghindari teguran atau ketidaknyamanan dari kepala sekolah, takut ditegur dari kepala sekolah, berarti Anda adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman motivasi Anda. Tetapi jika Anda tujuan datang ke sekolah tepat waktu itu untuk mendapatkan pujian dari atasan, itu adalah Anda ingin mendapatkan penghargaan dan imbalan saja. Kemudian apabila Anda datang tepat waktu itu untuk menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, memberikan contoh kepada murid, itu berarti adalah motivasi menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nilai-nilai ini yang akan kita
budayakan kepada siswa kita ya. Sedikit demi sedikit kita melakukan perubahan. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Memerintah dirinya sendiri untuk menerapkan nilai-nilai positif yang sudah diyakininya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nah, tentukan apakah pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, hukuman ya, kita sepakati hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Termasuk konsekuensi. Oke. Kehilangan waktu 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Oke. Yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Oke. Baik. Nah, untuk bagian yang konsekuensi tadi, kira-kira ada hubungannya nggak dengan kesalahan yang mereka lakukan? Ada hubungannya. Tetapi kalau untuk hukuman, tidak ada hukuman. Pemberian hukuman itu biasanya bersifat spontan ya. Kamu tadi ke kantin misalkan, padahal belum jam istirahat. Ya berdiri dengan kaki satu, itu kan termasuk hukuman. Ya, dilakukan secara spontan, belum ada tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Lanjut, perbedaan hukuman dan penghargaan, dan ada lagi istilah lain restitusi. Hukuman adalah konsekuensi dari restitusi. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang umumnya itu hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi biasanya sudah terencana dan disepakati terlebih dahulu. Kalau restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari ketiga hal ini yang paling baik untuk diterapkan kepada siswa adalah proses restitusi ini Bapak Ibu Guru. Hukuman dan konsekuensi ternyata memiliki dampak yang tidak begitu baik juga untuk siswa. Tapi restitusi inilah adalah yang paling ideal untuk mendisiplinkan siswa. Karena di sini ada proses kolaborasi antara guru dengan siswa dalam mencari solusi masalahnya. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saya baru mengetahui bahwa penghargaan itu juga tidak berdampak baik untuk siswa. Untuk memunculkan motivasi intrinsiknya tidak cukup baik. Di sini penghargaan ternyata berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti di dalam penghargaan itu ada sifatnya meminta atau membujuk seseorang agar melakukan atau memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan yang ada dalam sebuah penghargaan itu hanya bersifat eksternal, bukan internal. Dan itu juga berdampak adanya ketergantungan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, pentinglah untuk membuat sebuah kesepakatan yang disebut dengan keyakinan yang disepakati secara bersama-sama oleh semua anggota. Nanti kita akan membahas tersendiri Bapak Ibu ya tentang keyakinan kelas ini. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak kita agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas,
Pada dasarnya kita sedang berasumsi loh Bapak Ibu, mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfie Cohen, karena mereka dianggap tidak mampu, maka kita memberikan stimulus dengan memberikan iming-iming penghargaan atau hadiah. Nah, di sini ada Bapak Ibu dampak negatif dari sebuah penghargaan. Penghargaan itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Penghargaan dapat menurunkan sebuah kualitas. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, dan yang pasti penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa. Baik, saya jelaskan mulai dari yang pertama. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini maksudnya adalah apabila kita memberikan sebuah penghargaan, maka siswa akan semangat. Tapi semangatnya pada waktu itu aja. Ketika kita pada pertemuan berikutnya tidak memberikan penghargaan, maka dia akan menurun motivasinya. Seperti itu. Kemudian jangka panjang, maksudnya di sini adalah apabila kita berikan penghargaan, maka siswa itu akan menuntut dan menuntut terus seterusnya untuk disediakan penghargaan atau hadiah agar mereka termotivasi. Jadi motivasinya bersifat eksternal di dalam hal Bapak Ibu. Kemudian lagi, ternyata penghargaan tidaklah efektif. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena dalam sebuah penghargaan atau kita memberikan hadiah kepada siswa itu, kalau dia mendapat hadiah, boleh jadi dia semangat. Tapi untuk teman-temannya yang lain, mereka akan kecewa, akan berkecil hati. Atau misalkan yang minggu ini dia dapat hadiah, dapat penghargaan, tapi minggu berikutnya tidak mendapatkan lagi, dia akan down, dia akan kehilangan semangatnya. Seperti itu. Yang kita harapkan adalah motivasi itu berterus-terusan dan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Nah, ada beberapa penelitian Bapak Ibu bahwa apabila kita menjanjikan suatu penghargaan, maka orang itu akan berusaha menghasilkan produk itu, sama menghasilkan suatu apakah itu hasil benda ataupun apa. Dalam hal ini ada contoh penelitian pembuatan artikel. Ada seorang guru menjanjikan kepada siswanya, apabila kamu dapat menghasilkan sebuah artikel, maka kamu akan memberi nilai 100 di rapat misalkan. Nah, tetapi apa efeknya? Siswa itu menghasilkan sebuah artikel, namun kualitasnya jelek. Karena motivasinya adalah penghargaan saja, tidak menuntut atau tidak mengejar kualitasnya, hanya mengejar penghargaan tadi atau hadiah tadi. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi Bapak Ibu, apabila kita memberikan penghargaan kepada salah satu murid yang berprestasi, sementara murid yang lain tidak diberi penghargaan atau hadiah, maka dia akan merasa kecewa. Ada muncul rasa kecemburuan sosial. Makanya kita tidak dianjurkan untuk mencantumkan peringkat di dalam rapot supaya tidak ada pihak-pihak yang kecewa. Atau misalkan yang awalnya mereka semester dulu itu ranking 3 besar, kemudian tergeser tidak masuk 3 besar lagi, maka dia akan kecewa, dia akan merasa sedih, dia akan merasa berkecil hati. Apalagi siswa yang berada di ranking bawah, dia akan merasa kecewa Bapak Ibu. Dia akan merasa malu dengan teman-temannya. Kemudian penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Nah, di sini maksudnya, misalkan nih, anak-anak Ibu, apabila kamu bisa menjawab pertanyaan Ibu, maka Ibu akan memberikan kamu hadiah kotak pensil misalkan. Nah, kotak pensil. Anak-anak kan pasti berlomba-lomba nih untuk bisa menjawab agar dapat kotak pensil. Begitu diberikan dilontarkan pertanyaan, langsung semuanya angkat tangan. Padahal tidak semuanya sudah ada jawaban di otak mereka. Mereka asal aja menjawab. Itu artinya penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Dan yang pasti dampak penghargaan adalah mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu atau hadiah sifatnya
stimulus yang bersifat eksternal. Ya, berbeda dengan konsekuensi. Tidak nyaman itu hanya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, Bapak Ibu. Sedangkan di dalam restitusi itu bukan ketidaknyamanan, tapi ada sebuah penguatan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di dalam hukuman korban akan mendapatkan sebuah keadilan. Akan tetapi kalau di dalam konsekuensi korban malah bisa saja diabaikan keadaannya. Di dalam restitusi korban akan mendapatkan ganti. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, apabila di dalam hukuman maka korban akan mendapatkan suatu keadilan karena pelaku sudah mendapatkan sanksi hukuman yang tegas, baik itu fisik maupun hukuman mental. Tetapi kalau di dalam konsekuensi itu korban bisa saja diabaikan. Aku sudah bertanggung jawab, aku tidak peduli lagi dengan keadaanmu karena aku sudah bertanggung jawab, seperti itu di dalam konsekuensi. Tetapi dalam restitusi korban mendapatkan ganti dalam bentuk yang lain. Di dalam hukuman murid akan tersakiti karena dia sudah diberikan sanksi baik itu fisik maupun mentalnya. Kalau di dalam konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, memang tidak nyaman ya, karena harus bertanggung jawab misalkan karena tertumpah minumannya, maka dia harus membersihkan bekas tumpahan air tadi, itu sesuatu yang tidak nyaman. Kemudian di dalam restitusi murid akan mendapatkan penguatan, baik itu korban maupun pelakunya. Bapak Ibu, nah ini sudah saya singgung tadi, perlunya membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang terangkum di dalam profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka sekarang ya. Keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm ketika berkendara roda 2? Apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk keselamatan, kata Ibu. Udah. Ada lagi mungkin? Nah, supaya aman di dalam perjalanan ya. Tidak kena debu, tidak kena panas. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki aturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk apa itu Bapak Ibu? Oke. Menghindari diri dari virus. Oke. Untuk kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan. Baik, yang ketiga, mengapa memiliki aturan harus datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Agar kita tidak ketinggalan materi yang disampaikan oleh para widesuara ya. Oke. Lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tersirat dan tersurat. Tersirat dan tersurat dalam hal ini maksudnya ada tulisannya, keyakinan kelasnya ada poin-poinnya, tapi ada makna di dalamnya, ada rincian makna di dalamnya. Dan lepas dari latar belakang agama, bahasa maupun suku. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu lahir dari sebuah kesepakatan bersama, tapi sementara aturan peraturan kelas itu lahir dari satu pihak saja, yaitu yang berwenang adalah dalam hal ini guru, ya kan, dewan guru. Kemudian keyakinan kelas itu akan memunculkan motivasi intrinsik siswa, berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas sifatnya motivasi yang terbentuk adalah motivasi eksternal, karena apabila ada peraturan kelas maka sudah pasti ada sanksi yang melekat di dalamnya. Kemudian keyakinan kelas dilaksanakan untuk melaksanakan tanggung jawab. Sementara peraturan kelas itu dipatuhi, dilaksanakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari rasa takut Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada Bapak Ibu prosedur atau langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, melakukan gelar pendapat dulu nih dengan seluruh warga sekolah, dengan seluruh warga kelas.
Setelah kita melakukan kirim pendapat, Bapak Ibu, lalu kita mencatat masukan-masukan dari semua siswa, kita catat, kita tampung, kita masukkan ke bagian mana ini, kita klasifikasikan. Setelah kita mengklasifikasikan, barulah kita menyusunnya itu dalam bentuk kalimat positif ya Bapak Ibu, jangan menggunakan kalimat negatif. Kalimat positif contohnya di sini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Kalau kalimat negatif, maka seperti ini bunyinya. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu apa bedanya? Bedanya kalau yang menggunakan kalimat negatif, maka yang terbangun di dalam otak siswa itu adalah negatif, buang sampah sembarangan. Tetapi kalau yang kalimat positif, maka yang terbangun juga positif. Membuang sampahnya pada tempatnya, yaitu bak sampah atau tong sampah. Selanjutnya, yang perlu diingat di sini Bapak Ibu, jangan membuat terlalu banyak keyakinan kelas, tetapi buatlah 3-7 butir saja. Tetapi dalamnya ada banyak makna atau rincian-rinciannya. Maksudnya di sini ya, Bapak Ibu, tentang hormat misalkan, saling menghormati. Saling menghormati itu kan banyak kan bentuknya, tidak mengejek, mendengarkan guru ketika menjelaskan, tidak menggunakan handphone ketika guru menjelaskan. Kemudian lagi tidak mengganggu barang milik teman, itu kan termasuk salah satu bagian dari menghormati kan, saling menghormati. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tinjaulah kembali keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara berkala. Apabila ada yang perlu ditambahkan kembali. Apabila ada yang dirasa tidak pas, maka bisa kita buang atau kita ganti. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh keyakinan kelas nih. Hormat misalkan, keyakinan kelas tentang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu bagian poin hormat. Kemudian lagi bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini bagian dari menunaikan tanggung jawab ya. Kerja ini, misalnya di dalam kelas itu siswa melaksanakan piket harian kebersihan kelas, siswa melaksanakan atau mengerjakan tugas dari guru. Kemudian poin diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini adalah poin tentang diterima dan dimiliki. Selanjutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi, tidak hanya kita sebagai guru, anak-anak juga. Apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka dia akan mudah untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. 5 kebutuhan dasar itu apa saja? Baik. Sebelumnya kebutuhan dasar itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, maka saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi semua orang itu mempunyai kebutuhannya dan berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda kebutuhannya. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ada terangkum dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Di sini lebih terkait dengan faktor fisiologis seseorang. Misalnya kebutuhan akan makanan, minuman, kebutuhan pakaian, oksigen, kebutuhan apa lagi Bapak Ibu? Tidur juga termasuk ya kebutuhan fisiologis. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini sangat terkait dengan apa ya? Psikologis manusia. Psikologis manusia ingin diterima, ingin mendapatkan kasih cinta, ingin mendapatkan kasih sayang, ingin diterima dalam kelompoknya, ya. Lanjut. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, ini
kita memerlukan independensi untuk melakukan sesuatu, untuk memilih sesuatu, dan untuk ada bertanggung jawab atas suatu pilihan. Ini terkait dengan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, fun. Semua orang memiliki kebutuhan untuk ceria, bahagia, tertawa, ya kan Bapak Ibu? Tidak hidup sendiri, murung sendiri, tetapi ingin bersama-sama, ceria, gembira, tertawa bersama dengan teman-teman. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Di sini semua orang pengen dihargai, pengen diterima pendapatnya, pengen diakui. Itu adalah kebutuhan dari kekuasaan atau power. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus yang dialami oleh Ibu Ambar. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung karena ada satu muridnya selalu mengambil secara paksa makanan teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang dialami Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Ada bisa membantu saya menjawab? Kira-kira murid ini lapar ya Bu ya. Kemudian bisa juga karena dia memang nakal, iseng, ingin mengganggu temannya. Karena faktor rasa lapar ya, Doni merasa lapar, dan karena faktor dia bisa saja suka iseng dengan teman-temannya. Oke, nah apabila dua hal itu terjadi pada Doni, dua hal itu menjadi sebab atau alasan Doni melakukan kesalahan, tadi meminta secara paksa makanan teman-temannya, berarti yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah pertama, kebutuhan akan bertahan hidup atau survivor. Ya kan? Karena dia lapar, maka dia mengambil bekal teman-temannya. Kemudian apabila Doni menjawab dengan alasan mengambil karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia, kemudian ketika temannya melapor tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apabila Doni dalam kasus ini merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, dia ingin mencoba makan teman-temannya yang beraneka ragam, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kebebasan. Lanjut. Nah, apabila tadi sebagaimana di kata Ibu Jumilah tadi, mungkin Doni iseng. Nah, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi wajah teman-temannya itu lucu ketika diambil bekalnya. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Lanjut, yang terakhir, apabila Doni mengambil bekal temannya itu, kemudian dia merasa hebat karena teman-temannya takut kepadanya dan menuruti keinginannya, berarti Doni ingin memenuhi kebutuhan akan kekuasaan atau freedom. Sering ya kita temukan ya di kasus di siswa kita ya. Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita sebenarnya secara tidak langsung memainkan beragam posisi kontrol ini Bapak Ibu ketika kita menghadapi tindakan indisipliner siswa. Apa saja sih 5 posisi kontrol itu? Sebelumnya ada kasus nih Bapak Ibu. Anto sering terlambat datang ke sekolah. Dia tiba di sekolah pukul 8 ke atas. Padahal pembelajaran dimulai pukul 7.30. Selain itu, Anto juga kadang lupa membawa alat tulisnya dengan berbagai macam alasan. Nah, penerapan disiplin yang seperti apa yang akan Anda lakukan dalam kasus Anto ini?
Ada yang bisa bantu saya? Apa kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Penerapan disiplin seperti apa yang akan Bapak Ibu terapkan? Sering kan terjadi anak-anak kita datang terlambat ke sekolah. Dan orangnya gitu juga. Kira-kira apa ya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya terkait dengan kasus yang disampaikan di depan. Ketika menjumpai anak-anak yang sering terlambat datang ke sekolah dengan alasan mungkin mereka selalu mengatakan alasannya mungkin itu saja ya, dan terjadi pada anak yang sama. Menurut pendapat saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi Bu. Jadi terlebih dahulu memang kita perlu memposisikan diri untuk mendengarkan secara penuh apa yang menjadi alasan anak-anak tersebut sering datang terlambat ke sekolah, termasuk mungkin kendala-kendala yang dialami ketika di rumah ya, mungkin ada permasalahan dengan keluarga ataupun ada permasalahan lain yang menyebabkan dia itu sering terlambat ke sekolah. Jadi ketika semua sudah didengarkan dengan bersama, mendapatkan data-data yang lengkap, mungkin baru kita melaksanakan proses pembinaan berikutnya, lebih kepada kita memposisikan diri sebagai manajer di sini ya Bu ya. Mungkin lebih kita mendengarkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi kenapa setiap hari bisa terlambat. Ini kalau pertanyaannya selama ini kita sering menggunakan kata kenapa, mengapa, dan apa, itu bisa kita coba rubah dengan apa yang bisa dilakukan agar tidak lagi terlambat pada keesokan harinya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita beri aplaus dulu untuk jawaban. Bagus sekali ya. Jadi kata Pak Kasno, kita perlu memposisikan diri sebagai seorang manajer, kata beliau. Tidak menggunakan kata-kata apa, kenapa, tetapi menggunakan kata-kata bagaimana. Bagaimana. Jadi ini adalah posisi yang dianggap paling ideal, yaitu posisi manajer. Nanti kita akan kupas satu persatu posisi tersebut. Posisi kontrol. Menurut Diani Gosman, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah sudah efektif atau belum? Apakah sudah berpusat kepada siswa atau belum? Apakah sudah memerdekakan siswa dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Dari penelitian Dr. William Glasser, beliau berkesimpulan ada 5 posisi kontrol nih yang sering dimainkan oleh guru dalam menindak dalam penerapan disiplin. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Next. Nah, yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu apa maksudnya? Verbal itu artinya dengan kata-kata. Kamu ini, kenapa kamu ini? Selalu kamu yang terlambat. Pasti seperti itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam dan lebih dalam lagi. Guru dalam posisi penghukum ini biasanya akan berkata bahwa patuhi aturan saya. Atau kalau tidak, awas kamu. Atau kamu selalu saja salah. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara yang dapat mendisiplinkan siswa, yaitu cara dia sendiri. Posisi penghukum Bapak Ibu.
Selanjutnya posisi yang kedua adalah posisi membuat rasa bersalah kepada siswa. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut nadanya. Membuat rasa bersalah ini biasanya akan menciptakan sebuah keheningan yang membuat siswa itu merasa tidak nyaman. Dia merasa bersalah atau merendah diri. Kata-kata yang keluar itu lemah lembut. Nah, biasanya kata-kata yang terlontar adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahukan kamu, nak? Adanya lemah lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, artinya kan siswa itu merasa bersalah akhirnya, merasa diri itu buruk, merasa dirinya buruk. Merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, kadang-kadang bisa nggak kita berada pada posisi ini terhadap siswa? Nah, yang ketiga ada lagi nih, posisi yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Nah, di sini posisi yang tidak menyakitkan murid, Bapak Ibu, bahkan mengupayakan adanya kontrol murid melalui proses persuasi. Persuasi itu artinya dengan pendekatan yang lemah lembut, tidak dengan cara kekerasan. Mengajak. Posisi teman pada guru bisa berdampak positif, tapi bisa juga berdampak negatif, Bapak Ibu. Pada posisi teman ini, guru akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru sebagai teman ini biasanya akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ayo, bantulah nak dari Bapak. Kemudian lagi, ayo ingat tidak bantuan Bapak. Selama ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak yang membereskan. Kan seperti teman tuh. Nah, ini seperti teman. Namun di sisi lain, selain terbangunnya hubungan yang positif antara guru dan murid, tapi ada juga dampak negatifnya, Bapak Ibu. Negatifnya adalah jika suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka dia akan kecewa. Saya pikir Bapak itu teman saya, ternyata tidak. Murid akan kecewa dan tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang muncul adalah dia hanya patuh dengan guru tertentu saja, tidak dengan guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut saja. Itu adalah dampak buruk dari posisi kita sebagai teman. Selanjutnya, guru menempatkan posisi sebagai pemantau. Nah, di sini posisi pemantau ini lebih berdasarkan kepada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah dibuat bersama. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi antara guru dengan murid. Biasanya guru yang menggunakan posisi pemantau ini, mereka akan berkata, peraturannya seperti apa, nak? Apa yang telah kamu lakukan dan sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu jalani? Itu posisi pemantau. Seorang pemantau itu biasanya akan mengandalkan perhitungan-perhitungan, Bapak Ibu, catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti kita di sini kan sudah ada tuh catatan pelanggaran siswa. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip atau catatan daftar checklist. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan harus adanya tanggung jawab dari siswa. Terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah posisi yang paling ideal untuk diterapkan dalam mendisiplinkan siswa. Seperti apa sih posisi manajer itu? Nah, di dalam posisi manajer ini, guru bersama murid berkolaborasi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Melalui posisi ini, guru mengajak muridnya untuk menganalisis kebutuhan apa yang diperlukannya. Penekanan di sini adalah bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi antara murid dengan guru dalam memperbaiki kesalahannya. Kita bantu Bapak Ibu guru, kita bantu murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau kita memberikan hukuman itu harus bersifat satu pihak saja, ya kan? Kamu terlambat, silakan kamu keliling lapangan 7 kali. Tidak ada
kontribusi dari siswa ya kan. Tetapi kalau kita posisikan sebagai manajer, kita ajak siswa untuk berpikir, Bapak Ibu, berpikir apa yang sudah mereka langgar, kesalahan apa yang sudah mereka lakukan, bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Nah, itu kita bantu Bapak Ibu, kita bantu mereka untuk berpikir. Seperti apa biasanya kata-kata yang dilontarkan oleh guru sebagai manajer? Pertama adalah apa yang kita yakini. Kemudian, apakah kamu meyakininya, anak? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan apa rencana kamu ke depan untuk memperbaiki keadaan ini? Nah, itu biasanya yang terlontar di dalam guru sebagai manajer. Jadi kita membantu mereka berpikir Bapak Ibu, memperbaiki keadaan, memperbaiki atau mencarikan solusi masalah yang mereka hadapi. Kemudian materi yang terakhir nih, segitiga restitusi. Nah, disinilah kita belajar bagaimana cara langkah-langkah melakukan restitusi Bapak Ibu. Di sini ada 3 langkah restitusi. Sebelumnya apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tidak begitu kembali ke kelas kelompoknya dalam keadaan sudah lelah, habis lari di keliling lapangan misalkan, belum lagi perasaan malu, mereka seakan-akan tercabut dari kelompoknya. Tetapi dalam kegiatan restitusi ini kita akan menguatkan siswa dan mengembalikan siswa ke dalam kelompoknya dalam keadaan baik-baik saja. Next. Nah, restitusi kembali. Restitusi itu membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah dipercayai oleh siswa. Next. Di sini Bapak Ibu ada ciri-ciri restitusi. Restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan bagi siswa. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, berintrospeksi diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena kita sudah mengetahui kan bahwa semua tindakan itu pasti ada tujuannya ya kan Bapak Ibu, ada tujuannya sendiri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus kepada karakter bukan tindakan. Restitusi sifatnya menguatkan bagi siswa-siswa kita. Next. Ada 3 langkah untuk melakukan restitusi Bapak Ibu. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus memvalidasi bahwa tindakannya itu memang salah. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Lanjutnya, menstabilkan identitas. Seperti apa sih langkahnya? Nah, menstabilkan identitas ini maksudnya adalah jika anak berbuat salah, pasti ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi ya kan? Nah, ini adalah bagian dasar Bapak Ibu untuk merubah orang lain yang gagal itu karena telah berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan kepada mereka bisa dengan menggunakan kalimat ini Bapak Ibu. Jika ada masalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada manusia yang bersifat sempurna, semuanya punya kesalahan. Kemudian, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka biasanya orang tidak bisa berpikir rasional ya kan? Saat inilah kita bisa menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk penyelesaian masalahnya. Misalnya seperti ini. Nah, memang semua orang itu, manusia itu adalah tempatnya salah. Jadi kesalahan itu adalah hal yang wajar. Namun jangan biarkan kesalahan itu berlarut-larut.
harus kita perbaiki. Misalnya seperti itu untuk menstabilkan identitas agar dia itu tidak merasa terlalu down setelah dia melakukan kesalahan. Kemudian apabila sudah berhasil tahap pertama menstabilkan identitas mereka, baru kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu memvalidasi bahwa tindakannya itu memang salah. Kita harus memahami bahwa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak itu berbuat kesalahan. Di dalam menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki tujuan, ya kan? Tapi apabila kita menolak anak yang berbuat salah, dia sudah salah, kita tolak, maka itu akibatnya akan fatal. Tapi kita rangkul mereka, kita rangkul. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dia tidak merasa diabaikan, tapi merasa dipahami. Lanjut, yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Ketika langkah pertama dan langkah kedua itu sudah berhasil, baru kita masuk Bapak Ibu ke langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan kembali kepada anak, keyakinan kelas yang mana, keyakinan kelas bagian mana yang telah kamu lalui? Begitu. Harusnya seperti apa, nak? Jadi anak kita berpikir. Kemudian apa kira-kira langkah kamu yang akan kamu lakukan ke depan untuk memperbaiki keadaan? Jadi siswa itu terus berpikir. Kita bantu juga untuk mencarikan solusinya. Seperti itu. Melalui segitiga restitusi ini kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Dan mereka juga memiliki rasa tanggung jawab, memiliki pilihan mereka tersendiri untuk untuk mencari solusi permasalahannya. Akhirnya muncullah di dalam diri mereka itu motivasi yang bersifat internal, bukan eksternal. Kepatuhan terhadap suatu keyakinan itu berasal dari dalam diri mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu, kita tadi sudah membahas dari awal tentang perubahan paradigma belajar bahwa kita tidak bisa mengontrol murid, tetapi yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri, kan? Kemudian kita memahami motivasi perilaku siswa. Pasti ada motivasi dan tujuannya, ya kan? Dari semua tindakan siswa ada tujuannya tersendiri. Kemudian kita mempelajari apa tadi Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kemudian kita belajar tentang posisi-posisi untuk mendisiplinkan siswa. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.